Jemaat GKMI Eklesia, baik yang ada di rumah-rumah, bahkan di tempat-tempat yang lain yang pagi ini beribadah secara pribadi maupun dalam bentuk keluarga. Kami mengucapkan selamat datang, selamat tahun baru. Dan Tuhan memberkati ibadah kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang di dalam surga, pada hari pertama daripada tahun yang baru ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau, kami mau beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang sudah menyertai kami sepanjang tahun 2020 dan sekarang kami baru memasuki tahun 2021. Kami tahu Tuhan kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami hanya bergantung kepada Engkau Tuhan. Karena itu kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini sepenuhnya dalam tangan penyertaan pimpinan hikmat kuasa dari Tuhan. Supaya firman-Mu ini boleh membekali kami Tuhan akan memasuki tahun 2021 ini. Di dalam hidup kami bahkan sepanjang tahun ini. Tahun yang baru nanti Tuhan. Terpujilah kiranya nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, iman, pengharapan, dan kasih. Saya ambil pembacaan dari Yosua, kitab Yosua pasal yang pertama, ayat pertama hingga yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu dengan demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab engkau dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu?
Janganlah kecil, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah bacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan melakukannya di dalam hidupnya. Setiap orang yang memasuki sesuatu yang baru, apakah itu rumah baru, keluarga baru, pekerjaan baru, daerah baru, sekolah baru, ada perasaan yang bermacam-macam. Ada perasaan yang senang, excited, penuh dengan pengharapan, tetapi sebaliknya juga ada yang merasa ragu-ragu, merasa gamang, merasa khawatir, takut, galau, dan sebagainya. Nah, itulah kira-kira yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mau masuk ke negeri Kanaan. Dan itu juga seperti juga kita mau memasuki tahun 2021. Beberapa saat yang lalu, bermacam-macam perasaan yang ada di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kita merasa optimis memasuki tahun 2021 ini? Atau justru sebaliknya kita merasa khawatir atau pesimis dan bahkan ragu-ragu? Seperti tadi saya katakan, itulah kira-kira yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu mereka mau memasuki tanah Kanaan. Mereka sudah menyeberangi sungai Yordan, tinggal memasuki tanah Kanaan. Dan kota pertama yang mereka harus lalui atau taklukkan adalah Yeriko. Walaupun demikian, apakah tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Allah akan diserahkan kepada mereka? Itu dapat dicapai, dapat dimiliki dengan mudah oleh bangsa Israel. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut akan firman Tuhan ini, saksikan tayangan video pendek berikut ini.
kali ini bangsa Israel memasuki tanah perjanjian dengan berpegang penuh pada janji Allah seperti yang dikatakan di dalam ayat 2 dan 3 dalam bacaan kita tadi. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang dan seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, bangsa Israel tidak mau pengalaman yang telah terjadi pada 40 tahun yang lalu itu terulang kembali. Waktu itu mereka sudah siap masuk ke tanah Kanaan, tetapi mereka gagal. Mengapa? Karena mereka takut. Mereka tidak berjalan dengan iman, tetapi berjalan dengan penglihatan mereka dan perasaan mereka. Ketika mereka menyelidiki tanah Kanaan, mereka melihat bahwa di samping memang tanah Kanaan itu begitu subur, penuh dengan air susu dan madu, tetapi sebaliknya mereka melihat orang-orang Kanaan itu besar-besar, tinggi, dan bentengnya begitu kuat, tinggi dan besar. Bahkan prajurit-prajuritnya bersenjata lengkap. Mereka gentar, mereka takut. Mereka merasa dirinya seperti belalang dibanding dengan raksasa di sebelah sana. Mereka bersenjata lengkap sedangkan mereka tidak memiliki apa-apa. Saudara-saudara, saat itu mereka takut maju berperang melawan bangsa Kanaan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka gagal total. Akibat kegagalan mereka itu, yang tidak percaya kepada firman Tuhan karena tidak taat akan perintahnya, maka Tuhan menghukum mereka. Mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Sehingga generasi pada waktu itu mati semua. Dan kini dengan generasi yang baru, generasi Yosua dan Kaleb, mereka tidak mau gagal lagi. Mereka tidak mau seperti dikatakan bahwa keledai yang bodoh, binatang yang bodoh saja tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama. Demikian juga mereka tidak mau lebih bodoh daripada keledai untuk gagal yang kedua kalinya. Kali ini mereka mau berjalan dengan iman dan bukan dengan perasaannya, bukan dengan penglihatannya. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang 40 tahun yang lalu. Walaupun mereka boleh dibilang generasi muda, generasi milenial kalau sekarang ini, mereka belum berpengalaman berperang, dan mereka juga tidak mempunyai perlengkapan senjata yang memadai. Sepatutnya atau sewajarnya kalau mereka itu sebenarnya secara manusia takut. Tetapi karena mereka berpegang teguh kepada janji Tuhan dan tidak mau gagal untuk yang kedua kalinya, mereka maju tak gentar. Karena yakin bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan akan berperang bagi mereka dan berperang bersama-sama dengan mereka. Tugas mereka hanya percaya dan taat. Itu saja yang Tuhan harapkan kepada mereka. Yang diharapkan adalah mereka hanya beriman dan taat. Nah, apa hasilnya? Luar biasa. Tembok Yeriko yang begitu besar, yang begitu kuat, begitu tebal dan
prajurit-prajurit Yeriko yang begitu gagah, berani, besar, tinggi, dengan persenjataan lengkap, mereka kalahkan, mereka hancurkan. Sehingga banyak dari prajurit-prajurit Yeriko itu yang mati dan yang lain-lain lari kocar kacir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita baru saja memasuki tahun 2021. Baru beberapa jam saja. Sama seperti bangsa Israel pada waktu mau memasuki tanah Kanaan. Demikian juga kita pada waktu mau memasuki tahun 2021 ini sudah terlihat, sudah terpampang di depan kita minimal ada 2 raksasa. Kita menghadapi 2 raksasa yang sudah di depan mata, yaitu adanya virus corona. Baik virus yang lama maupun juga virus yang baru. Dan juga ada raksasa yang lain, yaitu kesulitan ekonomi. Tetapi marilah kita memasuki tahun yang baru. Bukan dengan penglihatan, bukan dengan perasaan kita, tetapi dengan iman, dengan percaya yang sungguh berdasarkan janji Tuhan kepada kita, yaitu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Apa artinya ini? Percaya berarti kita mempercayakan diri kita. Kita menaruh pengharapan penuh, percaya penuh kepada Dia. Lihatlah ilustrasi berikut ini. Saudara, melalui video ini kita melihat adanya seorang yang begitu berani melintasi Niagara Falls atau air terjun Niagara di perbatasan Amerika dan Kanada. Di atas seutas kawat ya, yang terbentang dari ujung sana ke ujung sini beberapa ratus meter. Dia berhasil menjalankannya itu dengan selamat, bukan? Kita melihat tadi dengan semua orang bersorak-sorak. Sebenarnya gambar ceritanya masih berlanjut, tidak seperti yang digambarkan tadi. Bagian yang kedua, orang ini kemudian mendorong sebuah kereta dan dia bertanya kepada orang-orang yang menyaksikan, apakah engkau percaya bahwa saya sanggup, saya dapat mendorong kereta ini dari ujung sini sampai ujung sana dengan selamat? Semua orang berkata, percaya. Lalu dilakukan. Singkat cerita, berhasil. Dan yang ketiga, dia bertanya, dengan kursi ini, kalau ada seorang duduk di atas kursi ini dan saya mendorong
dari ujung sini ke ujung sana. Apakah saudara yakin, saudara percaya bahwa saya akan berhasil? Berhasil. Semuanya berkata demikian. Tetapi kemudian saudara ini atau bapak ini dia bertanya, kalau demikian coba saya minta salah satu saja sukarelawan yang sedia naik ke sini dan duduk di atas kursi ini. Ternyata tidak ada satu pun yang berani. Saudara-saudara, ternyata apa yang mereka katakan, percaya, 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 tidak sepenuhnya benar. Karena orang itu percaya mampu, ya mereka percaya orang itu mampu menyelesaikan atau mendorong kereta dengan orang di kursi dengan selamat, tapi dia sendiri tidak berani menyerahkan, tidak berani mempercayakan dirinya kepada orang atau akrobatik tersebut. Demikianlah halnya dengan iman. Tidak seharusnya iman kita kepada Tuhan adalah iman yang demikian. Tuhan harapkan supaya iman kita itu percaya yang sungguh dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia dalam hidup ini. Nah, untuk mengarungi laut kehidupan perlu bahtera. Dan untuk membangun sebuah rumah tangga perlu rumah. Untuk bahtera dibutuhkan sauh atau jangkar. Sedangkan untuk rumah dibutuhkan tiang-tiang besi beton yang akan mengikat bangunan nanti. Sehingga pada waktu bahtera tadi, perahu tadi kena gelombang, dia tidak akan tenggelam, tidak akan terombang-ambing oleh karena adanya sauh atau jangkar tadi. Sebaliknya juga rumah, kalau dia sedang terkena gempa, dia tidak akan roboh karena adanya tiang-tiang besi beton tadi. Firman Tuhan di dalam Ibrani 16 ayat 19, Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi hal yang kedua yang dibutuhkan adalah kita harus mempunyai pengharapan. Tidak sekedar iman saja. Nah, pengharapan akan apa? Pengharapan bahwa kita akan masuk dan hidup dalam tahun 2021 dengan aman dan selamat. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, walaupun memang tahun 2021 tidak lebih mudah dari tahun 2020, karena sudah ada dua raksasa yang sudah menghadang kita. COVID-19, virus baru dan lama, tetapi juga raksasa kesulitan ekonomi yang sudah di depan mata. Nah, saudara-saudara, walaupun demikian, ini tidak membuat kita menjadi tawar hati. Kita tetap berpengharapan karena Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus yang berjanji untuk menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Bangsa Israel setelah mampu merobohkan dan mengalahkan musuh-musuhnya di kota Yeriko atau negeri Yeriko, ternyata mereka tidak tetap setia, tidak tetap percaya kepada apa yang telah Tuhan sampaikan melalui Yosua. Pada kesempatan yang kedua, ketika mereka menghadapi kota Ai yang kecil dibandingkan Yeriko, mereka memandang remeh. Mereka melihat kepada diri sendiri, tidak perlu ribuan tentara harus dikirim ke sana. Cukup beberapa saja, cukup 3.000 saja. Kota itu kota kecil. Mereka menjadi sombong dan mengandalkan diri sendiri. Dan itulah yang menyebabkan mereka kalah, mereka jatuh. Demikian juga ada di antara prajurit Israel yang melanggar firman atau perintah Tuhan.
yaitu mencuri beberapa barang-barang jarahan bagi diri mereka sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan kita pernah meremehkan masalah di dalam kehidupan kita dengan tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam menyelesaikan masalah itu. Dan jangan kita melanggar firman Tuhan. Jangan kita berbuat dosa walaupun kita anggap dosa itu kecil atau remeh sekalipun. Ingat bahwa orang yang tersandung bukan tersandung oleh batu yang besar, tapi oleh kerikil. Nah, setelah bangsa Israel berhasil mendiami tanah perjanjian, tanah Kanaan, apakah mereka tetap teguh? Mereka tetap ingat, tetap setia akan perintah Allah yang disampaikan kepada mereka melalui Yosua saat mereka siap memasuki tanah Kanaan? Sayang, seribu sayang, ternyata tidak. Baru saja mereka berhasil mengalahkan Yeriko yang besar, yang kuat itu, tetapi cepat lupa dan mereka kalah melawan Ai karena bergantung kepada diri mereka sendiri. Nah, juga di dalam perjalanan hidup mereka bersama dengan Yosua, seringkali mereka melupakan Allah mereka. Ketika mereka berhasil mengalahkan bangsa-bangsa yang mereka lalui dalam perjalanan itu, cukup sering mereka beribadah kepada Allah bangsa-bangsa kafir yang mereka kalahkan itu. Dan itu membuat hati bukan hanya Yosua dan Kaleb begitu sedih, tetapi Allah sendiri yang menjadi Allah mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub juga sedih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yosua pada masa tuanya sempat menantang mereka untuk mengadakan komitmen atau janji yang sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Allah saja, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, seperti yang dikatakan di dalam surat Yosua pasal yang ke-24. Maksud saya kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 dan 15. Demikian dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, mengapa bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Allah bisa melakukan hal-hal yang sedemikian? Sebab utamanya ialah karena mereka lupa. Mereka lupa akan perbuatan Allah sebelumnya. Mereka lupa bagaimana Allah sudah menolong mereka keluar dari negeri Mesir melalui kuasa Allah yang besar. Demikian juga mereka lupa akan pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan sudah memeliharakan mereka selama ini. Mereka melupakan semuanya itu. Dan itulah yang menyebabkan mereka seringkali jatuh bangun iman mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Natal yang baru seminggu kita peringati dan kita rayakan adalah perbuatan Allah yang terbesar yang Tuhan buat bagi umat manusia. Di dalam hal mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan juga ada akibat yang besar yang Tuhan adakan melalui pengorbanan Allah yang besar ini, yaitu kita telah dipindahkan daripada maut kepada hidup, daripada neraka kepada surga. Kita telah diubahkan dari manusia lama kepada manusia yang baru, kepada hidup yang lama kepada hidup yang baru. Dan ciri utama daripada manusia yang baru adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Nah, bagaimana? Bagaimana kita menyatakan kasih ini? Kasih kepada Allah dan sesama. Bagaimana? Yohanes 14 ayat 21 berkata, dengan mentaati dan menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi tidak ada jalan lain untuk kita bisa mengatakan saya mengasihi Tuhan, hanya dengan cara mentaati firman-Nya, memegang dan melakukan firman-Nya. Nah, marilah kita memasuki tahun 2021 ini dengan modal IPK, iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus dan penyerahan diri yang sungguh kepadanya. P, pengharapan. Walau kita memasuki tahun 2021 dalam situasi yang kurang nyaman, tapi tidak mempengaruhi pengharapan kita bahwa yang berjanji itu, yaitu Tuhan kita setia, Immanuel, Allah beserta kita. Dan yang ketiga K, yaitu kasih, menuruti perintah-perintahnya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Jemaat GKI Eklesia yang saya kasihi, khususnya yang beribadah di rumah-rumah, saya mengajak dan mengundang dan mengajak Anda untuk ikut di dalam perjamuan kudus yang telah disediakan bagi kita. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita. Sementara kita akan memasuki tahun yang baru 2021 yang sudah kita masuki beberapa jam yang lalu. Kita bertekad, kita berkomitmen untuk tetap beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mempercayakan hidup kita, dan kita berpengharapan. Kita punya pengharapan bahwa kita akan dapat melalui tahun 2021 dalam penghidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita juga berkomitmen untuk hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan menuruti perintah-perintahnya. Bagi saudara yang memiliki komitmen yang demikian, janji yang demikian, saya undang untuk ikut di dalam perjamuan kudus ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, di depan telah tersedia roti dan anggur sebagai lambang daripada tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau korbankan lebih dari 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota untuk menebus dosa kami, menebus hidup kami dari kuasa dosa, kuasa maut kepada kuasa kasih Kristus, kasih Allah.
Karena itu Tuhan, ampuni dosa kami, sucikan hati kami, layakkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, agar melalui perjamuan kudus ini iman kami disegarkan kembali, kasih kami diperkuat Tuhan, dan pengharapan kami juga disegarkan kembali Tuhan. Sementara menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kami tidak tahu kapan. Terima kasih Bapa, terpujilah kiranya nama-Mu. Amin. Pada malam ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan malam, diambilnya sepotong roti, diucapkannya syukur kepada Allah, serta dipecah-pecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu untuk pengampunan dosa-dosamu. Mari kita makan roti ini sambil mengingat pengorbanan Tuhan Yesus bersama-sama. Setelah itu diambilnya cawan, sementara dicurahkan ke dalam gelas, dia berkata, inilah darah perjanjian, darahku yang dicurahkan bagi kamu. Sementara kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memperingati kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum bersama-sama. Kita akan tutup dengan doa syukur, dan saya minta salah satu dari majelis atau pengurus untuk menyampaikan doanya. Amin.